Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan sehat semua ya dan bahagia meskipun situasinya masih kurang baik di luar, tapi alhamdulillah hati kita bisa berbesar hati ya kali ini dan bisa memberikan ke lapangan ilmu insya Allah nanti di 1,5 jam ke depan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kenikmatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan dan kemudian salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengawali, bagi yang baru sepertinya ini semua kenal udah komunitas Icon ya. Jadi ini adalah Icon yang kesekian di hari Rabu. Kita bekerja sama Majelis Ridho Allah yang saat ini sebenarnya Ustadz Oke, tapi Ustadz Oke dalam perjalanan akan diawali oleh Ustadz Teddy juga hari ini di tengah-tengah, meskipun dalam masa Isman beliau hadir ya Pak Teddy, luar biasa. Alhamdulillah Pak. Tetap bersemangat sekali beliau ya, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Pak Teddy sekeluarga juga supaya bisa kembali beraktivitas keluar ya Pak ya. Ya ini ibaratnya hikmahnya banyak Pak. Baik, sangat sebelum banyak, ke arah Pak. Sebelum ke arah kita mulai acara, ada 4 rangkaian doa yang biasa kita lakukan, yaitu yang pertama kita membaca tauhid, kemudian membaca basmalah, membaca al-fatihah, kemudian sholawat. Baik, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita juga mendoakan pada rekan-rekan atau sahabat ataupun saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan kita bisa lepas dari bahaya COVID dan Allah kasih perlindungan dengan keberkahan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, topik kali ini mengatakan tentang semua karena Allah. Dari segala kejadian-kejadian sehari-hari nanti akan dikupas oleh Ustadz Majelis Ridho Allah yang pada awal ini akan disampaikan oleh Ustadz Teddy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dipersilahkan Pak Ustadz untuk bisa mengawali kajian ini. Terima kasih. Mungkin barangkali Pak Ustadz lagi ini ya, sinyalnya turun beliau. Ya. Beliau tadi membicarakan bahwa beliau rupanya lagi isolasi mandiri nih posisinya. Dan dia akan cerita bagaimana beliau sekarang. Silahkan Pak Ustadz untuk bisa masuk kalau memang sinyalnya naik turun bisa bersuara saja. Silahkan. Ya, alhamdulillah sudah membaik Pak sinyalnya ya. Baik ya. Terima kasih Pak Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita masih dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini, sebagaimana yang dijadwalkan, seharusnya adalah Ustadz Oke Setiawan. Insya Allah beliau akan hadir tapi agak terlambat karena masih dalam perjalanan. Untuk itu, izinkan saya untuk mengisi sejenak. Bapak, Ibu, kajian Icon pada siang hari ini, alhamdulillah, maha baiknya Allah, saya baru saja menjalani isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri itu sudah identik dengan apa, Pak Agus? COVID, Pak. COVID. Obat COVID. Subhanallah. Ya. Mr. COVID katanya, Pak ya. Mr. COVID. Alhamdulillah akhirnya kena juga, Pak. Akhirnya kena juga. Jadi begini awalnya. 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah hari Sabtu hari Sabtu. Kondisi saya pada saat itu, saya pikir saya demam biasa gitu ya. Agak greges, batuk-batuk kan biasa kondisi cuaca seperti ini. Kegiatan normal saya lakukan. Tapi hari-hari berikutnya, 1-2 hari kemudian, demamnya nggak terlampau parah. Tapi ada satu hal yang unik. Penciuman saya mulai hilang, Pak. Wah, ini dia. Ini bukan demam biasa. Taunya begini, Pak. Pada saat saya uji dengan uap, jadi air panas, saya masukkan minyak kayu putih, satu rumah mencium. Rumah juga mencium. Saya kok enggak. Wah, ini dia nih. Saya bilang ini sudah jelas nih. Ini sepertinya COVID-19 yang selama ini saya dengar. Nah, berikutnya apa yang saya lakukan? Suara mulai hilang, Pak. Jadi kalau sholat kan biasanya kita zaharkan, Pak ya, sholat maghrib. Ya. Jangankan zaharkan, disirkan aja nggak bisa, Pak. Ngomong bismillah itu, wah, susah betul, Pak. Jangankan baca surat yang ini ya, baca bismillah aja disuarakan ataupun disirkan itu nggak bisa, Pak. Jadi mau tidak mau harus di dalam hati. Yang tadinya saya berjamaah, saya imam, akhirnya stop. Sudah, saya sholat mufarid, saya sholat sendiri saja. Ya. Saya tetap usahakan pada saat itu saya harus sholat di awal waktu. Walaupun kondisinya sangat-sangat tidak nyaman, Pak. Badan greges, jangankan bersuara, dalam hati juga gitu loh, Pak. Ya. Wah, ini yang namanya COVID, saya bilang gitu kan. Itu saya selesai sholat, waktu itu sholat maghrib, saya niatkan saya akan baca Al-Quran. Saya mohon petunjuk pada Allah, apa ya Allah yang harus hamba lakukan. Selesai sholat, saya buka Al-Quran, saya awali dengan surat Al-Fatihah,
sebagai pembuka. Kemudian saya buka spontan, Pak. Saya buka halaman Al-Quran, dan yang terbuka pada saat itu adalah surat Ibrahim. Saya diingatkan saya akan baca, walaupun dalam hati saya akan baca 1 ayat minimal. Coba Pak Nordin, dibuka Pak, surat 14 ayat 7, surat Ibrahim ayat 7. Ya Pak. Saya mulai baca Al-Quran, Al-Fatihah, selesai, kemudian saya buka Al-Quran. Ternyata yang kebuka surat Ibrahim ayat 1 sampai 1 ayat saya bacakan. Kemudian saya baca terjemahannya, dan ini petunjuk dari Allah. Surat 14 ayat 7. Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan, minta izin. Silakan Pak Agus. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat atau pedih. Sadaqallahu lagi. Di surat Ibrahim 1 ayat saya baca. Itu pun di dalam hati Pak. Susah benar, nyesek Pak. Suaranya kan. Dalam hati juga ada tersengal-sengal. Dalam hati kan kadang-kadang keluar suara juga kan. Di ayat yang terakhir menyatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika aku mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oh, berarti Allah menginginkan saya tetap bersyukur walaupun kondisi saat tersebut sangat tidak nyaman. Sangat tidak enak, Pak. Ditutup Pak ayatnya. Lengkap. Yang namanya demam ada. Yang namanya batuk ada. Pada saat batuk, itu langsung nyut Pak kepala. Aduh. Bersuara sedikit saja, makan gak nafsu sama sekali. Pahit. Yang terparah adalah penciuman sama sekali tidak ada. Saya ingat di sini. Oh, berarti Allah tidak menginginkan saya mengeluh sedikit pun. Kenapa? Saya tahu mengeluh itu bagian dari orang yang tidak bersyukur. Kecewa bagian dari orang yang tidak bersyukur. Sedih bagian dari orang yang tidak bersyukur. Ayat tadi menyampaikan, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, tetapi siapa yang tidak bersyukur maka akan mendapat azab. Oh, saya harus fokus, saya harus paksa diri saya. Kejadian ini saya tetap harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Saya lakukan itu, Pak. Saya tidak ada sedikit pun mengeluh. Kalau secara manusiawi wajar kan? Yang namanya lagi sakit, aduh gitu kan. Yang namanya lagi sakit, aduh kenapa sih padahal sudah jaga yang namanya protokol COVID segala macam sudah lakukan, kenapa masih kena juga. Tapi itu saya hilangkan semua. Oh, Allah menginginkan saya tetap bersyukur. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat menjalani masa COVID tersebut, Allah memberikan pembuktian seluruh ayat-ayat Al-Quran yang selama ini sering saya sampaikan. Yang pertama,
Al-Baqarah 286 bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan. Ternyata alhamdulillah saya diberi kondisi COVID yang memang masih dapat saya terima, sehingga saya masih tetap dapat bersyukur. Alhamdulillah, pembuktian ayat berikutnya. Setelah kesulitan ada bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Bersama kesulitan ada kemudahan. Apa yang terjadi, Pak, Ibu? Kepedulian lingkungan sangat-sangat luar biasa. Mulai dari menyediakan makanan kami pagi, siang, malam. Kemudian banyak benar yang memberikan obat-obatan. Nah, saking banyaknya saya bingung, Pak Agus. Ada herbal, ada obat dokter, ada vitamin, dan semuanya bilang, Pak, kalau pakai ini Pak Teddy, keluarga saya sembuh. Pakai ini Pak Teddy, keluarga saya sembuh. Pakai ini Pak Teddy, keluarga saya sembuh. Saya kan mulai bingung nih, ini obat segini banyak, gimana cara minumnya gitu kan? Nah, saya chatting ke Dokter Endah waktu itu. Dok, kalau herbal dicampur sama obat dokter boleh nggak sih dok? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak Teddy, asalkan di jeda waktu. Di jeda waktu 2 jam sekali. Nah, saya kelompokkan ini Pak. Nah, ini mungkin bisa berbagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin suatu saat akan terkena juga. Jadi, saya buat per 2 jam, 2 jam. Saya kelompokkan jadi 3 nih Pak. 3 kelompok yang harus saya minum. Kalau nggak kan ampun juga kan masa masuk ke perut sekaligus gitu Pak ya. Jadi saya kelompokkan pertama kelompok herbal. Yang kedua obat-obatan dokter. Yang ketiga kelompok vitamin Pak. Vitamin A, vitamin C, D, segala macam lah gitu kan. Nah, saya mulai saya bilang terapi pribadi lah. Saya buatkan jadwalnya. Jam sekian minum ini, jam sekian 2 jam berikutnya minum ini. Terus saya lakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak. Betul-betul alhamdulillah. Yang namanya kondisi saya semakin lama semakin membaik. Betul yang Allah sampaikan. Pembuktian ayat Al-Quran tadi. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Nikmat Allah itu semata-mata bukan hanya berupa uang, materi, tapi nikmat Allah juga yang terbesar adalah kita mulai diberi kesembuhan. Kebayangkan Pak, kalau kondisi saat ini, saya nggak sekiranya memburuk, rumah sakit penuh. Ya. Jangankan kondisi saya yang nggak terlampau parah ya, yang parah saja masuk IGD, berhari-hari di IGD, tidak masuk ruangan. Alhamdulillah maha baiknya Allah. Betul Bapak Ibu. Jadi langkah pertama yang dilakukan pada saat mengalami kondisi seperti ini, kita harus menerima dulu. Menerima bahwa ini adalah sudah ketetapan Allah. Sudah keinginan Allah. Kalau itu sudah berupa ketetapan dan keinginan Allah, pasti maksudnya sangat baik dan sempurna. Walaupun kadangkali kita tidak tahu baiknya di mana.
Nah, disinilah kondisi saya pada saat tersebut. Saya menerima, ya Allah, ini sudah atas izin-Mu ya Allah. Sudah atas kehendak-Mu ya Allah, sudah atas ketetapan-Mu ya Allah. Hamba terima ya Allah. Nah, dengan langkah menerima di awal, otomatis untuk berikutnya karena sudah menerima, tentu tidak ada lagi rasa mengeluh. Dan insya Allah kita akan digolongkan sebagai orang yang bersyukur. Betul-betul Pak. Alhamdulillah benar-benar banyak kemudahan yang kami dapat. Sehingga proses yang saya alami dalam menghadapi COVID ini, alhamdulillah betul-betul saya nikmati, betul-betul boleh dibilang tidak membebani sama sekali. Hati itu tenang, dan alhamdulillah yang namanya sholat itu yang saya jaga betul-betul. Sholat tetap harus di awal waktu. Saya lakukan betul-betul yang namanya tumakninah. Saya lakukan betul apa yang harus saya sampaikan. Yang namanya sholat kan menyampaikan kan. Mungkin selama ini saya bacanya cepat-cepat. Tidak mempergunakan rasa, apakah itu memuji, memohon, atau pernyataan. Di sanalah saya praktekkan betul-betul. Wah, ternyata di sini nikmatnya Pak. Di sini kebaikannya, oh rupanya kondisi COVID ini memperbaiki kualitas sholat saya juga. Ini salah satu kebaikannya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya sudah memasuki fase yang hari yang ke-15 dan sudah mendapat surat rekomendasi dari puskesmas setempat bahwa sudah dinyatakan terbebas dari COVID. Walaupun untuk itu, saya menambah lagi periodenya 7 hari ke depan. Saya tetap isolasi mandiri supaya meyakinkan betul-betul sudah tidak ada lagi virus yang ada di kami. Betul, yang namanya virus COVID itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat taat dan tidak mungkin salah. Kenapa saya yakini itu? Seluruh protokol kesehatan sudah saya lakukan. Pakai masker, jaga jarak, bersih tangan, pakai hand sanitizer, tapi toh tetap kena juga. Oh, ini memang betul-betul sudah kehendak Allah. Seberapapun kita menjaganya, seberapa besar pun proteksi kita, kalau memang Allah sudah menginginkan, Allah sudah menghendaki, kita tidak dapat menolaknya. Pilihannya adalah ada orang yang menerima dengan galau, sedih, khawatir. Ada juga yang kedua, oh ini sudah ketetapan Allah. Oh ini sudah keinginan Allah, ini sudah izin Allah dan pasti sempurna. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Ini Pak yang saya buktikan lagi. Ternyata betul apa yang saya sampaikan selama ini, apa yang kami sampaikan ayat Al-Quran pada saat saya mengalami atau menjalani isolasi mandiri itu membuktikan ayat-ayat tadi Pak. Demikian. Sebagai pembuka, sambil menunggu Pak Ustadz Oke hadir di sini, nah, silakan
Jika Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, kita sharing. Ya gitu Pak Agus ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Baik, Pak Ustadz. Masya Allah ya Pak Ustadz, dari luar biasa ini pengalaman Pak Ustadz ini berhadapan langsung ya, ya. Mantap Pak, betul-betul mantap kok bisa cerita Pak. Tapi kalau menurut Pak Ustadz Pak, kan ada istilah dua Pak Ustadz yang berkembang di masyarakat Pak Ustadz ya. Ya. Kita kan seolah-olah menghadapi musuh nih yang tidak kelihatan atau goib. Walaupun secara ini kan kelihatan ya, atau apa secara terasa mungkin kita merasakan, bahkan ada yang orang nggak percaya gitu. Nah, menurut Pak Ustadz, apakah dengan ini kan haknya Allah yang ngasih bala tentara COVID ini kan Allah yang ngasih gitu ya Pak Ustadz ya. Sikap kita ini yang sering di banner-banner gitu kan, lawan COVID gitu loh. Jadi kalau kalah mesti ada yang menang atau kalah. Atau yang kedua, apakah kita bersahabat dengan COVID itu atau berdamai dengan keadaan ini gitu Pak Ustadz? Gitu Pak Ustadz. Karena ada dua kubu nih di Indonesia atau di dunia gitu Pak Ustadz. Betul. Kita sebut kubu pertama dan kubu kedua lah gitu ya. Iya. Kubu yang pertama bilang, ayo lawan COVID. Begini, begitu gitu kan, artinya apa? Kubu pertama tadi kan tidak menerima kondisi yang ada saat ini. Satu. Yang kedua, kubu yang pertama ini kan nggak menyadari bahwa COVID ini, virus ini kan makhluk Allah, Pak. Yang sangat-sangat taat kan, dan nggak mungkin salah sasaran kan. Misalkan, saya ke Pak Agus aja deh, ke Pak tadi enggak, kan nggak gitu kan. Iya. Dia memilih yang betul-betul Allah tunjuk gitu loh. Kalau kita berada di kubu pertama tadi, pada saat kita menjalani proses kejadian, taruhlah kita terkena COVID. Kubu pertama tadi akan mengeluh atau dia akan bersyukur, Pak? Mengeluh, Pak. Pasti mengeluh. Menerima atau tidak menerima dia? Tidak. Nggak nerima kan? Ini saya udah seperti ini. Akhirnya kena juga. Kan gitu kan? Apalagi dikaitkan saya sudah ibadah segala macam. Ini lebih parah lagi. Ya kan? Iya. Otomatis pada saat posisi di kubu pertama tadi berarti sudah menentang keinginan Allah. Komplain kepada Allah. Kan gitu, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kubu pertama tadi mengedepankan keinginannya kan? Ya. Keinginannya apa? Tidak terkena COVID. Keinginannya apa? Kalaupun kena ingin cepat-cepat sembuh. Keinginannya apa? Ingin segera keluar dari permasalahan. Itu kubu yang pertama. Kalau kemudian masuk kondisi kubu yang pertama, itu termasuk golongan orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, Pak Agus? Tidak bersyukur tuh. Ayatnya jelas tadi. Bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur mendapat azab. Azabnya berupa apa? Ya tadi penyakitnya akan dibuat semakin menjadi. Ngelawan kan Pak artinya kan? Ya kan? Ngelawan keinginan Allah gitu loh. Boro-boro bersyukur, nerima aja enggak gitu kan. Yang nerima juga saya terimalah gitu kan. Menerima kan kadang hanya lisan aja kan. Hatinya masih tingkah lakunya masih, sikapnya bukan sikap orang yang menerima. Hati-hati di sini. Masuk kubu yang kedua. Kubu yang kedua melihat, ini makhluk virus COVID-19 adalah makhluk Allah yang sangat taat dan tidak mungkin salah sasaran. Saya saat ini terkena COVID.
berarti sudah atas keinginan Allah, sudah atas kehendak Allah. Kalau keinginan Allah itu sempurna atau ngawur, Pak Agus? Sempurna sekali. Maksudnya baik atau tidak baik, Pak Agus? Baik. Pasti maksudnya baik dan sempurna, ini yang kita lakukan. Secara logika, betul. Secara logika akan menyulitkan, membuat susah kita. Secara logika. Tapi secara keyakinan, secara iman, oh, saya percaya kalau ini sudah atas izin Allah, pasti maksudnya baik dan sempurna. Walaupun logika kita nggak masuk. Di sini pilihannya, Pak. Kubu pertama menggunakan logika. Kubu pertama mengedepankan keinginannya. Kubu yang kedua mengedepankan iman, keyakinannya. Dan oh, ini adalah keinginan Allah. Walaupun keinginan saya ingin cepat sembuh, keinginan Allah belum sembuh, saya harus ikut keinginan Allah. Nah, kalau sudah kondisi seperti tadi, kubu yang kedua ini termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, Pak? Bersyukur. Ya. Nah, kalau bersyukur berarti ditambah nikmatnya. Nikmatnya apa? Itu tadi saya bilang, oh, ternyata pada saat sakit, kepedulian lingkungan sangat luar biasa. Oh, obat yang namanya obat melimpah. Oh, yang namanya ibadah bisa kita lakukan, bahkan memperbaiki kualitas ibadah kita yang selama ini kita lakukan. Gitu loh, Pak. Ini pilihan ya, Pak Agus ya. Ya. Ini pilihan. Allah membebaskan kita. Ketetapan Allah ada. Yang namanya azal, sakit itu ketetapan Allah. Tetapi Allah membebaskan manusia untuk memilih kubu pertama atau kubu yang kedua. Begitu, Pak Agus. Terima kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah pencerahannya. Nah, ini ada lagi, Pak Ustadz. Ada dari Pak Subangkit. Ini barangkali seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Tadi saya bacakan ya. Bagaimana apabila dalam tanda kutip ya, takmir masjid tidak mau mengikuti protokol kesehatan? Karena takmir tersebut bilang, kena COVID atau tidak itu sudah ketetapan Allah. Gitu, Pak Ustadz. Ini. Oke. Ada yang namanya sunatullah. Apa itu sunatullah? Sesuatu yang memang sudah ada kepastiannya. Contoh, kalau air di gelas kita celupkan tangan kita, pasti jari kita basah. Api kita pegang pasti panas. Virus COVID, nah ini, kalau kemudian tanpa proteksi sama sekali, contoh tanpa pakai masker, contoh tidak jaga yang namanya kebersihan, tidak jaga jarak. Sunatullahnya, COVID itu bisa kena nggak, Pak? Kena. Iya kan? Kena. Nggak usah dunia kedokteran yang canggih-canggih deh. Pengetahuan umum saja, yang namanya virus itu akan sangat mudah melekat mengenai orang yang sama sekali tidak ada proteksinya. Bukan berarti di situ kita mengkebelakangkan ketetapan Allah, tidak. Contoh aja gini deh, Pak. Ini paling ekstrim. Tidur di rel kereta, kereta mau lewat. Ah, kalau Allah nggak mengizinkan, nggak mati saya. Gitu kan, Pak? Itu dia. Kalau belum ajal saya nggak mati kok. Betul, tapi kok seperti itu kan cari mati namanya. Sunnatullahnya, kalau udah ada kereta lewat, kita tidur di situ, kegiles, habis kan gitu, Pak. Ya. Seperti kubu yang pertama tadi ya, Pak Ustadz ya? Kayak mirip kubu yang pertama tadi. Nah, ini ada kubu yang ketiga kayaknya, Pak. Yang C sepertinya. Yang C, kubu ketiga. Yang C kan? Iya, iya. Yang C nih, Pak. Nah, gabungan keduanya nih. Gabungan ya. Gabungan. Jadi,
tetap yang namanya sunnatullah itu jangan dilawan. Itu Pak. Gimana caranya? Lakukanlah langkah-langkah preventifnya. Jaga jarak, pakai masker, minum vitamin. Kalaupun tetap kena, disitulah yang namanya sudah atas ketetapan atau izin Allah. Nah, ini Pak. Yang ketiga, Mas takmir tadi. Umaroh kita, pemimpin kita sudah bilang, dengan berbagai macam peraturan perda, peraturan pemerintah pusat pun mengenai protokol COVID. Kan kita jelas bahwa kita harus patuh ke umaroh kan Pak ya? Ya. Betul kan? Berarti kalau sudah seperti ini, banyak hal yang dilanggar. Satu, sudah melawan sunnatullah. Memang yakinnya, oh saya benar kok. Nggak mungkin lah kalau memang Allah nggak mengganti. Nggak betul kalau dilihat sisi itu. Tapi hati-hati, itu sudah melanggar sunnatullah. Yang kedua, berarti sudah tidak taat kepada umaroh. Banyak Pak pasalnya di sini. Ya Pak ya. Nah, itu hati-hati di sini. Nah, di sini adalah pilihan. Jujur, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi yang lebih mudah adalah bagaimana kita memposisikan diri kita pada saat menghadapi kondisi seperti saat ini. Nggak usah ribut dengan takmirnya. Nah, ya ada. Jadi yang namanya tindakan, yang namanya ikhtiar kan ada 3 ya Pak ya. Jika mampu, lakukan dengan tindakan. Sekiranya memang Bapak punya kemampuan, ingatkan takmirnya, kemudian ya lakukanlah yang namanya khususnya. Sekiranya mempunyai power atau kemampuan untuk melakukan itu. Yang kedua, dengan ucapan. Ikhtiar yang kedua dengan ucapan. Yang ketiga, sudah kita nggak punya kemampuan, dengan ucapan pun juga kita nggak bisa, ya dengan doa. Itu bentuk ikhtiarnya. Doakan saja supaya Allah memberikan yang terbaik untuk kondisi masjid atau musola dan takmir Bapak tadi. Begitu Pak Agus. Baik. Bisa sebentar saya cek dulu, Pak Oke udah masuk belum ya Pak ya? Saya Pak belum lihat, belum ada di sini. Ustadz Oke. Belum kelihatan ya Pak Oke ya. Ada Oppo belum. Oh yang satu ya. Pak Subangkit sudah bisa menjawab tadi tentang itu Pak. Atau kalau belum puas silahkan dibuka, kita diskusi Pak. Silahkan buka Pak, diskusi Pak Subangkit. Iya, karena ini fenomena memang sehari-hari ya, kita lihat ya. Kalau kita keluar kota sebentar aja kayaknya nggak ada COVID loh. Sudah nggak pakai masker, di masjid juga berdesakan begitu tanpa masker. Saya kadang-kadang Pak Ustadz ya. Jadi begitu saya keluar dari daerah, dari Tangerang gitu, kalau di daerah sholat di masjid di mana aja, itu udah saya sendiri yang pakai masker tuh. Kadang-kadang saya malu, apa saya yang salah gitu loh. Nggak apa-apa Pak, itu ada lingkungan, betul itu yang terjadi Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh Pak. Nggak usah keluar kota, masih di Depok saja, agak sedikit ke perkampungan itu kayaknya nggak ada. Nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Ya. Tapi ya nggak apa-apa Pak, itu pilihan ya, artinya jangan kita paksakan. Yang terpenting kan kitanya Pak ya, bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita bersikap pada saat menghadapi kondisi saat ini. Iya, Pak Subangkit, ada yang mau dikatakan lagi? Silahkan. Ya, untuk saat ini mereka memang sudah menerima yang kami sampaikan. Setelah saya share itu YouTube yang dari Masjidil Haram dan Nabawi Pak ya, dan sebagainya. Saya share ya karena saya dikatakan oleh dia, kalau memang nggak nyaman di masjid ini, nggak usah ke masjid ke sini. Gitu. Nah, itu saya share dari Mekah dan Madinah yang menjaga jarak, pakai prokes lah. Akhirnya sekarang dia dengan
dengan malu-malu menerapkan prokes juga. Tapi mungkin Pak Gus juga periksa di Jogokarian, betul, terbaik di Indonesia barangkali kita tahu ya. Iya, Sepenaksana. Itu tidak mau mengambil jarak juga, tidak ada jarak. Jadi tetap epet-epetan. Dia bilang, saya kemudian teman saya juga, dia mengatakan bahwa kita harus percaya bahwa ketentuan Allah itu, hukum-hukum Allah termasuk aturan sholat yang harus saling rapat dan sebagainya itu merupakan perintah yang lebih tinggi derajatnya daripada perintah umarok yang suruh physical distancing dan sebagainya itu. Iya. Baik. Tidak apa-apa, itu adalah pilihan. Itu adalah suatu apa istilahnya, keputusan dari mungkin masjid atau musolanya. Tinggal yang sekarang saya kembalikan lagi, bagaimana kita memposisikan diri kita, kan gitu ya Pak ya. Kita pilih bagaimana. Soalnya begini Pak, mau menerima, mau tidak menerima, ya namanya COVID ada. Bahkan mungkin suatu saat kita akan terkena. Mau menerima, mau tidak, mau bersyukur, mau tidak, mau galau atau mau tetap tenang, kalau memang sudah saat ajalnya kan meninggal juga kan Pak. Di sini yang kita harus hati-hati. Waktu ajal, kapan, di mana, kemudian apa penyebabnya, kan sudah ada ketetapan Allah. Tinggal kitanya di sini. Pada saat di ending nanti, di akhir ayat kita, apakah kita dalam kondisi menerima atau tidak? Apakah dalam kondisi bersyukur atau tidak? Ini yang terpenting. Ini yang ditahu kita. Kan ini pilihan. Allah memberikan kebebasan atau pilihan kepada kita. Nah, hati-hati di sini. Ingat, saya tanya ke Pak Bangkit juga. Kalau orang yang mengeluh, merasa menderita selama hidupnya, nanti di hari akhir dia hidup bahagia atau menderita, Pak? Menderita. Iya, kenapa menderita? Betul. Karena dia termasuk orang yang tidak bersyukur kan? Ngeluh aja gitu kan? Padahal nikmat Allah lebih banyak yang dia terima sebelum dia menderita saat ini. Kan gitu ya Pak ya? Hati-hati di sini. Jangan anggap remeh yang namanya mengeluh, kesal, sedih, marah, kecewa. Karena sikap-sikap tadi tergolong dalam orang yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti azab Allah sangat pedih. Oke. Begitu Pak Subangkit. Ya. Ada lagi Pak? Belum ada, tapi menariknya ini, Pak Ustadz tadi kan cerita ya, pada posisi Pak Ustadz udah masuk di posisi stadium yang nggak gampang tadi ya, kayak tidak mencium-cium. Kemudian Pak Ustadz dia acak melihat ayat suci Al-Quran. Nah, metode ini apa bisa kita terapkan dalam sehari-hari atau hanya pada posisi kita kondisi seperti itu aja Pak Ustadz? Ini kan namanya magnet apa itu namanya Pak Ustadz Nasrul kalau nggak salah seperti itu ya. Betul. Ada nggak yang namanya kebetulan Pak? Ya. Itu aja pertanyaan saya. Ada nggak kebetulan? Nggak ada kan yang namanya kebetulan. Nggak ada. Apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Izin Allah itu kan pasti tepat dan sempurna. Nah ini kembali lagi Pak, kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing.
kembali lagi kemudian ke keimanan kita masing-masing, bisa dilakukan. Ataupun ya lakukanlah yang standar, silakan Pak. Nah, tapi yang saya lakukan seperti tadi. Coba Pak, kok kebetulan apa enggak sih? Niat saya hanya satu, ya Allah, saya akan baca surat yang setelah Al-Fatihah ini, hanya satu ayat aja, ya Allah, ampun, gak kuat gitu kan, nyesek ya Pak gitu kan, hanya satu ayat saja saya bilang gitu kan. Kalau Kak satu, kok kebetulan? Gak ada kebetulan. Kebukalah surat Ibrahim, dan ayat yang terakhir itu tadi Pak, siapa yang bersyukur mendapat nikmat, tidak bersyukur mendapat azab. Itu Pak. Nah inilah Bapak Ibu, pada saat kondisi seperti ini, saat-saat kita untuk membuktikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu Pak Agus. Ya, memang ada ini ya, ada ustadz juga yang mengkhususkan seperti ini untuk tiap hari, memang ada, memang. Kalau nggak salah Ustadz Nasrullah ya, Ustadz Nasrullah ya, namanya magnet apa gitu, dia memang khusus spesial gitu, terutama untuk COVID ya, karena kan nggak bisa berkata-kata, masuk ICU gitu kan. Betul. Kan kebayang Pak, kalau sudah masuk ICU gitu kan, yang namanya sholat walahu alam, kalau nggak ini kan, itu kan ujiannya sangat luar biasa Pak. Kenapa? Nggak ada yang mengingatkan kan? Kerabat kita, keluarga kita, nggak ada yang bisa mengingatkan. Mungkin kita pun kondisi boleh dibilang itu tarik-tarikan itu Pak, antara malaikat dengan iblis di situ. Mana yang lebih kuat nanti di endingnya gitu kan? Aduh. Dan pada saat itu kalau di ICU kan tergantung sama alat Pak Ustadz ya. Masalahnya bagaimana tergantung sama Allah tadi itu loh. Nah itu posisinya seperti itu, nggak antara itu satu sisi alat Allah gitu. Itu beda. Itu di mana Pak? Oke, alat itu sebagai sarana saja Pak, sarana untuk ikhtiar. Tetap menggantungkannya kepada Allah. Dan yakinlah yang nama ujian itu senantiasa atau kita buka deh. Kita buka Al-Baqarah 286. Yuk Pak Rondin Pak. Kita buka Pak, surat Al-Baqarah 286. Al-Baqarah ayat terakhir. Baca semua atau? Iya, satu aja Pak, yang awalnya aja. Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Seberat apapun ujiannya, seberat apapun penyakitnya, pasti manusia tadi bisa menjalaninya. Lanjut, ini juga terpenting. Buka Pak, surat 10 ayat 107 Pak. Surat Yusuf ayat 107. Ini yang tadi Pak Agus sampaikan, menggantungkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan, cukup Pak. Oke. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Kita ganti bencana dengan penyakit. Nah, bencana ini kan skala nasional, skala luas ya. Bencana yang kecil buat kita apa? Kita sebut penyakit. Coba Pak diganti dengan kata penyakit. Bencananya. Dan jika Allah menimpakan suatu penyakit kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dia ini siapa? Allah. Allah. Jelas di sini. Jika Allah menimpakan suatu bencana atau penyakit lah buat kepadamu,
Maka tidak ada yang dapat yang menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah. Ditutup ayatnya, Pak. Ini dia. Ayat-ayat tadi yang memang kita buktikan pada saat kita menjalani kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman. Begitu, Pak. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada Bu Hani ya. Bu Hani bertanya, Pak Ustadz tadi, ini kaitannya dengan tadi juga, dengan syukur ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga agar kita senantiasa bersyukur? Karena saya masih suka mengeluh, Pak Ustadz. Nah, bagaimana caranya supaya kita mudah bersyukur? Satu langkahnya, apapun kejadian yang terjadi, termasuk masalah, problem apapun yang Ibu alami saat ini, itu sudah pasti atas izin Allah. Walaupun secara logika kita ini menyusahkan kita, mempersulit kita, tapi kalau Allah sudah mengizinkan, itu maksudnya baik atau tidak baik, Pak Agus? Baik maksudnya. Pasti baik dan sempurna. Ini yang dilawan. Jadi secara logika memang yang namanya masalah kehendak Allah atas izin Allah menimpa Ibu terjadi pada kita, berarti langkah pertama adalah kita menerima. Jadi jangan lihat kejadiannya, jangan lihat permasalahannya, tapi lihatlah bahwa ini sudah atas keinginan Allah dan itu pasti baik dan sempurna. Satu. Yang kedua, kenapa sulit? Karena selama ini memakai logika. Secara logika ditagih orang sangat nggak enak. Secara logika yang namanya sakit, aduh apa sih enaknya yang namanya sakit. Secara logika yang namanya masalah orang pasti menolak. Tapi secara keyakinan bahwa itu sudah atas izin Allah dan pasti maksudnya baik. Itu Pak. Jadi jangan kedepankan logika, kedepankan keimanan, keyakinan. Oh ya udah, ini atas keinginanmu ya Allah, pasti maksudnya baik. Hamba terima ya Allah. Yang namanya terima, saya kasih Pak Agus. Pak Agus bilangnya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itu yang namanya menerima. Terima kasih, Alhamdulillah. Sampai titik itu. Oke. Langkah yang kedua, setelah menerima, ini sudah atas ketetapan Allah, karena ayat tadi sudah menjelaskan, bencana, masalah hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba terima ini pasti sudah atas izin-Mu dan pasti maksudnya baik, ya Allah. Karena hamba nggak punya kemampuan, tidak punya daya dan upaya, maka hamba serahkan kepadamu, ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Berserah dirilah kepada Allah. Ini problem satu lagi. Manusia merasa masih bisa, merasa mampu. Nah, pada saat merasa masih bisa, pada saat merasa masih mampu, disitulah Allah akan melanjutkan ujiannya. Masih mampu kan? Yo, kerjain aja, coba terus. Silahkan kamu usaha. Silahkan kamu coba dengan kemampuanmu. Biasanya kan orang kalau udah mentok ya Pak Agus ya, udah mentok baru kan berserah diri kan? Ya. Ini problemnya. Apa nunggu mentok dulu atau dari awal kita sudah berserah diri? Mana lebih baik Pak? Dari awal kan? Nggak harus benjut dulu gitu loh. Ya kan? Pontang-panting sana sini. Kenapa nggak dari awal kita sudah berserah diri? Nah, kalau sudah berserah diri kepada Allah, langkah berikutnya apa? Diam. Tidak. Duduk-duduk di rumah. Salah.
tetap yang namanya harus ikhtiar. Nah, ini satu lagi kesalahan kita. Selama ini, saya tanya ke Pak Agus, mewakili yang bertanya. Ikhtiar kita selama ini menjalankan perintah Allah atau ingin keluar dari permasalahannya, Pak? Umumnya, secara umum pengen keluar dari masalah. Yang punya utang ingin cepat-cepat lunas. Selesai, yang sakit ingin cepat-cepat sembuh kan? Ini kayak. Yang benar adalah apa? Ikhtiar kita hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Mau sembuh, mau tidak, mau selesai, mau tidak masalahnya, mau lunas atau tidak utangnya. Itu adalah haknya Allah. Tugas manusia hanya berusaha. Kita berusaha dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Itu dia, Pak. Jadi, yang terpenting, coba saya tanya ke Pak Agus, masalah itu selesai atau meningkatnya ketaatan kita, Pak? Mana lebih ketakwaan kita? Meningkatnya ketaatan kita, ketakwaan kita, meningkatnya ibadah kita, meningkatnya ikhlas kita. Di situ yang terpenting. Mau selesai, mau tidaknya itu adalah haknya Allah. Kalaupun toh di akhir, di endingnya, tetap harus meninggal juga. Karena memang sakit, memang sudah demikian ketetapan Allah. Tapi pada saat yang bersangkutan tadi, dalam menjalani proses tadi justru meningkat ketaatannya, menjadi orang yang beruntung atau tidak, Pak? Ya kan beruntung. Ya. Kenapa? Dia termasuk dalam kategori orang yang bersyukur. Begitu, baik. Pak Marianto angkat tangan tadi itu, Pak. Atau Bu Rika ada juga Rika ya? dulu. Bu Rika. Ada dua ya, Bu Rika sama Pak Marianto sebagai terakhir nanti penanya. Mohon maaf yang lain ya karena masalah durasi waktu. Silakan Pak Ustadz, Bu Rika. Bu Rika silakan dibuka, Bu. Terima kasih Pak Agus, saya nggak bisa buka video ini lagi sinyal bagus. Suara saya ada jelas. Saya di halaman rumah. Yang penting buka suara saja, bukan buka video, Bu. Buka suara. Iya. Ya Pak Ustadz Teddy, alhamdulillah ya saya senang banget Ustadz sudah sehat kembali, sudah memberikan kajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah izin Allah ya. Nah, terkait tadi dengan sharing Pak Ustadz bagus sekali. Kemarin sebenarnya saya juga ada pasien ya. Nggak tahu gimana ya, itu kan beliau kena stroke gitu ya di Cijantung itu nangis gitu. Saya sudah kemukakan bahwa itu kita harus bersyukur gitu ya Pak Ustadz, terus kita semua itu kan karena izin Allah gitu ya. Nah terus mungkin yang satu lagi yang akan dikuatkan adalah bahwa semua ini ada maksud dari Allah ya buat gitu Pak Ustadz. Bagaimana saya memberikan kekuatan buat pasien saya bahwa semua itu kalau nggak ada izin Allah nggak akan terkena sakit. Terus kedua kita harus bersyukur bahwa kala sakit kita doa kita diijabah, pengugur dosa. Saya udah bersakit tapi maksudnya emosinya nangis gitu. Apa yang saya katakan? Gini Bu, seperti itu. Terima kasih. Gini Bu, makasih Bu Rika. Jadi kalau menghadapi kondisi pasien yang kita sebut kritis lah, artinya sakitnya juga berat dan banyak mengeluh, jangan langsung bilang suruh bersyukur Bu, ngamuk diantar. Iya kan, orang lagi sakit gini suruh bersyukur, gitu kan, itu udah protek dulu Bu. Iya. Jadi jangan sampaikan, tahapannya adalah yakinkan saja. Iya. Ibu bapak percaya nggak bahwa sakit ini sudah atas izinnya Allah, sudah atas keinginan Allah. Itu Bu, tekankan di situ. Pasti dia bilang, oh iya, pasti ini atas keinginan Allah. Kejar lagi. Allah itu mungkin nggak menzalimi, menyusahkan ibu atau bapak. Oh iya, ya nggak mungkin. Nah, baru setelah itu, berarti karena sudah yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi, sudah yakin bahwa ini adalah atas izin Allah, berarti mau tidak mau kan harus menerima. Menerima dulu ya, menerima. Tekan ke menerimanya dulu Bu.
menerima bahwa ini pasti maksudnya baik. Pasti ada keinginan Allah yang kita nggak tahu di mana maksud Allah. Oke. Baik ya, Pak Ustadz ya. Betul. Langkah yang kedua adalah, ayo Bu, ayo Bapak, jadikan sakit ini sarana Bapak untuk bersabar, misalkan gitu ya. Kenapa bersabar? Karena orang yang bersabar akan bersama Allah. Bersabar dapat pahala tanpa batas. Nah, kejar di situ dulu, Bu. Ya. Nah, jangan kemudian lagi ngap-ngapan, Ibu harus bersyukur, Bapak harus bersyukur. Wah, ngamuk dia habis itu. Gitu, Bu ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu, baru kemudian digiring untuk berserah diri kepada Allah. Kenapa? Selama yang bersangkutan belum berserah diri, merasa masih mampu dengan masih berusaha untuk melawan, biasanya ini akan panjang ceritanya. Secepat apa kita lempar anduk, bahasa gitu kan, secepat itu pula Allah akan menolong kita. Lempar anduk deh bahasa gampangnya. Lempar anduk kan benar-benar nyerah kan? Ini kan enggak, masih coba sana sini. Allah akan biarkan gitu. Nah, langkah berikutnya Ibu yakinkan bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan kan? Hanya Allah yang bisa memberi kondisi ini. Nah, kalau ingin Ibu sembuh, harus Ibu serahkan kepada Allah. Langkah itu dulu, Bu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, pastikan yang bersangkutan jaga sholat. Itu, Bu, kunci. Pada waktunya itu ya, Pak Ustadz ya. Betul. Selama dia nggak berhalangan ya, walaupun sakit, jaga sholat yang 5 waktunya. Nggak sholat jadinya, nggak sholat. Nggak sholat, pengen sembuh, kan konyol aja itu kan, Bu. Ngeluh aja gitu kan. Ini poinnya. Udah ngeluh, sholatnya nggak karuan, ya kan? Iya. Pengen cepat sembuh, padahal keinginan Allah belum sembuh, kan udah semua bertentangan tuh. Menentang keinginan Allah, menentang perintah Allah. Kenapa nggak sholat tepat waktu? Sholatnya pun mungkin bolong-bolong. Itu, Bu, poin-poin tadi lah dibenahi. Dengan langkah menerima, berserah diri, tetap ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya apa yang terbaik? Perbaiki sholat. Ibadahnya ya. Iya. Ya, password ya kan? masuk ini ya Pak Haji ya. Pak Ustadz ya, disangka baik. Iya, betul. Taruhlah misalkan separah-parahnya dia, kemudian harus meninggal juga, tapi dalam ketaatan kan beruntung kan, Bu? Iya. Itu dia, hatinya tenang. Kenapa? Syaratnya kan harus hati yang tenang kan, hati yang mutmainah kan. Saat untuk masuk surga kan, jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Kok jiwanya gelisah? Selesai gitu. Gitu ya, Bu ya. Jelas, Bu Rika? Jangan di... Seperti masuk rumah sakit tapi nggak daftar ya Pak Ustadz ya. Masuk rumah sakit tapi nggak daftar. Jadi mau masuk surga tapi nggak ikut ketentuan Allah. Nah itu dia. Betul, betul Pak. Gimana bisa dilayani dengan baik kan itu. Syarat-syaratnya aja nggak dipenuhin gitu loh. Syaratnya nggak dipenuhin, iya. Benar kan? Ya. Nah, kalau jangankan itu Pak, masuk bioskop saja, syaratnya apa? Punya tiket kan? Pakai tiket, iya. Mau guling-gulingan nangis di situ, kok nggak punya tiket bisa masuk ya? Enggak, masuk. Itu masuk bioskop tuh, iya kan? Ini pengen masuk surga, tapi nggak ingin diuji. Pengen masuk surga, ngeluh melulu. Kim ingin masuk surga, sholat nggak dijaga, kan aneh Pak. Iya. Itu. Subhanallah. Ya. Bu Rika sudah jelas, Bu Rika? Sudah jelas, Pak Agus. Terima kasih. Nanti saya ketemu lagi. Ada passwordnya rupanya ya, Bu. Ada Bu Rika, passwordnya sabar sholat tadi. Betul. Sabar sholat. Kan Al-Baqarah 153. Pakai ayat itu, Bu Rika, ya kan? Iman, sabar, sholat. Itu master key-nya itu. Iman, sabar, sholat. Master key-nya. Al-Baqarah ya, Pak. Subhanallah. Iya, surat. Silakan Pak Marianto. Terima kasih Bu Rika. Lanjut terakhir Pak Marianto. Silakan Pak Marianto. Baik, terima kasih Pak Agus. Makin menarik ini sore itu ini. Ini mungkin menyangkut tentang takmir masjid yang tidak
mengindahkan protokol kesehatan tadi ini, Ustaz tadi. Ya. Siap, Pak. Bagaimana? Kira-kira apa tindakan kita kalau seandainya di wilayah kita itu masjidnya tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita katakan tidak menjaga jarak seperti itu. Sementara kita kan sholat Jumat atau sholat fardu itu kan diwajibkan untuk berjamaah di masjid atau di musola di tempat kita berada gitu. Iya. Sementara di tempat kita berada itu tidak mengindahkan tentang protokol kesehatan. Apa kira-kira tindakan kita? Apakah itu bisa menggugurkan kewajiban kita terhadap sholat Jumat, dikatakan gitu, atau kita mesti mencari masjid yang menetapkan protokol kesehatan? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini hal yang sangat dilematis. Demikian juga di masjid saya, Pak. Mau dilakukan full dilakukan protokol COVID, mau nggak mau kan jam 12 sudah tutup pagar, Pak. Ya kan? Biasa kan? Jamaah kan di akhir-akhir baru ramai kan? Ini problemnya satu lagi. Pada saat kita ingin melakukan ketetapan yang ada, ketentuan yang ada, protokol yang ada, ternyata kondisi tidak memungkinkan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai jamaah? Ini kembali kepada kita tadi. Yang namanya ikhtiar, saya ulangin lagi tadi, sekiranya masih bisa kita dengan kemampuan untuk mengingatkan DKM dan jajarannya, silakan. Sekiranya tidak bisa juga dengan ucapan, lakukan. Sekurang-kurangnya dengan doa, ya Allah, berikanlah kondisi yang terbaik untuk masjid atau musola saya. Doa. Nah, bagaimana kemudian sikap kita? Selama masih ada pilihan lain. Kalau misalkan Bapak, saya cobalah mungkin ada musola atau masjid lain yang sekarang ini masih lakukan sholat Jumat tapi menerapkan protokol COVID. Pilih itu. Tapi sekiranya memang tidak dapat juga, anggap kondisi darurat. Kan darurat jadinya kan. Saya paham juga kenapa mungkin Dewan Masjidnya, Dewan Takmir atau DKM-nya tidak menerapkan, karena daya tampung masjid kan pasti terbatas ya. Mau dibikin jarak selang-seling nggak muat, dibikin dimasukkan jamaah semua protokol COVID, ini pilihan. Tidak apa-apa, Pak, tergantung kembali ke kita lagi. Kembali ke kita lagi, yakin bahwa Allah memberikan. Mohon kepada Allah, ya Allah, kondisinya tidak memungkinkan seperti ini, mohon ya Allah saya tetap sholat di masjid. Keutamaannya adalah sholat Jumat tetap di masjid. Jangan kemudian gara-gara protokol COVID nggak sholat Jumat. Ini untuk pandangan saya seperti itu, Pak. Selama bisa memilih, pilih masjid yang lain. Sekiranya nggak memungkinkan juga, yang namanya darurat ya, Allah Maha Tahu. Yang penting niat kita sudah berada di jalan yang on track istilahnya. Itu Pak Marianto? Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya. Jelas Pak ya? Jelas ya Pak. Alhamdulillah. Ya, yang lain? Masih ada waktu mungkin, Pak Ustaz? Udah habis Pak ya? Ya masih jam 14.39. Pak Ustaz masih ada kesempatan lagi? Atau? Oke. Di tangannya Pak Marianto, coba ini dulu Pak. Pak Marianto. Tapak tangannya. Nah, oke. Ya. Baik. Masih ada ini, ada 5 menit ya, mungkin barangkali kajian kita. Baik. Sebelum kita akhiri. Silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang bertanya, silahkan. Ya, tidak hanya menyangkut yang tadi ya, topik ini hanya mengalir saja tadi. Pengalaman Pak Ustadz dalam menghadapi COVID tadi beliau, bukan jadi lawan tapi berdamai tadi itu. Iya, itu dia Pak.
Makhluk Allah kok dilawan makhluk yang maha taat kan gitu ya. Iya. Ketentuan ketetapan Allah kok dilawan. Aduh, begitu dilawan berarti kan nggak nerima. Begitu nggak nerima berarti masuk kategori orang yang nggak bersyukur. Yang nggak bersyukur berarti azab. Itu aja tarik lurusnya, Pak. Iya. Itulah. Itu ya. Baik, kalau memang belum ada, dipersilahkan Pak Ustadz untuk closing statement, Pak. Beberapa menit ke depan. Silakan, Pak. Ya, untuk meresum ini. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi apa yang kami alami selama ini. Dan poin-poin terpentingnya adalah yang pertama, apapun permasalahan kita, apapun kesulitan kita yang ada saat ini, nikmat Allah masih lebih banyak. Nikmat Allah masih sangat-sangat banyak dibandingkan dengan permasalahan ataupun problem yang ada kita saat ini. Saya tanya ke Pak Agus, problem Bapak, masalah Bapak yang terberat selesai, tapi nggak bisa ngedip. Mau nggak, Pak? Itu aja, melek aja terus. Ya kan, kebayangkan, itu salah satu nikmat yang kita lupa itu. Artinya apa? Nikmat Allah masih sangat-sangat banyak dibandingkan problem, kesulitan, apapun permasalahan yang kita alami saat ini. Untuk itu, marilah posisikan kita sebagai orang yang selalu bersyukur. Bagaimana langkahnya? Pertama, kita harus mampu menerima dengan senang hati apapun kejadian yang terjadi. Bagaimana caranya supaya mudah? Jangan lihat kejadiannya. Jangan lihat orang yang maki-makinya, jangan lihat orang yang membuat fitnah kita, jangan lihat penyakitnya, tapi lihatlah bahwa kejadian ini sudah atas izin atau kehendak Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan maksudnya sangat baik. Langkah kedua, setelah menerima kemudian karena kita tahu bahwa kita tidak punya daya upaya, maka kita serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil alim. Betul-betul berserah diri kepada Allah. Yang namanya menyerahkan tadi masih mikirin nggak, Pak? Tidak. Kalau diserahkan, enggak. Ini problem kita selama ini. Mulut kita mengucapkan wala haula, tapi tindakan perasaan kita masih saja belum berserah diri. Masih mikirin, masih galau, masih pusing. Yang namanya berserah diri, ya udah diserahkan pada Allah. Bahasa pahitnya gini, mau mati sudah nggak apa-apa ya Allah, kan gitu. Itu titik berserah dirinya seperti itu. Nah, kemudian angka berikutnya, apakah cukup dengan menerima berserah diri? Tidak, tetap harus ikhtiar. Ikhtiar tadi kita clearkan, kita murnikan lagi niat. Ikhtiar hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan ikhtiar ingin keluar dari permasalahan. Bukan ikhtiar karena ingin cepat-cepat sembuh. Ingin cepat-cepat keluar dari permasalahan. Bukan, tapi ikhtiar dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Mau berhasil, mau tidak. Mau sembuh, mau tidak. Itu adalah haknya Allah. Yang terpenting adalah ikhtiar. Salah satu bentuk ikhtiarnya apa? Perbaikilah kualitas sholat kita masing-masing. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling utama. Sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya pun akan baik. Sholatnya buruk, maka ibadah yang lainnya pun akan buruk. Hati-hati di sini. Sholatnya baik, berarti rumah tangganya harmonis. Sholatnya baik, berarti keuangannya juga baik. Sholatnya buruk, demikian juga sebaliknya. Sholatnya buruk berarti kehidupannya pun akan buruk. Hadis Tirmizi. Nah, inilah kiat-kiat langkah-langkah kita
pada saat mengalami kondisi yang saat ini. Wallahualam, kita belum tahu apakah kedepannya akan lebih baik atau bisa saja kondisinya semakin memburuk, kita tidak tahu. Ya Pak Agus ya, kita nggak tahu apakah dengan adanya vaksin bisa meredakan, kita belum tahu. Apakah kemudian akan ada varian-varian lain? Hati-hati. Kita hidup di daerah Ring of Fire. Satu lagi. Ya kan? Di bawah kita ini, aduh. Yang namanya patahan, yang namanya gempa bumi, yang namanya tsunami, itu setiap saat bisa terjadi. Ya, negara kepulauan kan ya. Sangat, Pak. Ya. Sangat berisiko karena kondisi kita berada di Ring of Fire namanya. Daerah yang memang rawan bencana. Ingat, tujuan Allah memberikan permasalahan hanya satu kok. Kenapa? Supaya manusia mendekat kepada Allah, supaya manusia meningkatkan ketaatannya. Yang tadinya kurang bersabar menjadi bersabar, yang tadinya masih hitung-hitungan kalau bekerja berikhtiar, Allah ingin menjadi orang yang ikhlas. Yang sholatnya masih belang bentong gak karuan, perbaiki. Hanya itu kok keinginan Allah. Ya. Oke, itu Pak closing dari saya. Mohon maaf sekiranya tadi ada yang saya sampaikan menyinggung perasaan dari Bapak semua. Saya mohon maaf. Dimaafkan diwakili oleh Pak Agus. Alhamdulillah saya maafkan Pak Ustadz dengan lubuk hati yang terdalam. Terima kasih sudah dimaafkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu adalah karena kekurangan dari saya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya